Saudara-saudara, mari kita lanjutkan memperdalam deepening dan broadening, memperluas ilmu kita tentang Tai Chi. Kalau deepening aja lalu Anda menjadi fanatik, broadening aja nggak ada deepening ya cetek. Ya, jadi lalu hasilnya ya malah nggak ada kemajuan apa-apa, malah negatif kan? Nah kali ini kita mau melihat kaitannya hubungan Tai Chi Nusantara kita ini dengan ilmu alam itu. Memang di dalam alam itu ada apa sih? Dan bagaimana alam itu, apakah dia itu jalan sendiri-sendiri seperti pasir di pantai itu, atau ada ikatan atau ya. Nah, kalau bentuknya itu hanya seperti pasir atau sejalan sendiri-sendiri, maka diperlukan tali untuk mengikatnya. Dua kayu dengan besi, ya saya ikat, atau kayu dengan kayu, saya pakai paku, atau saya pakai perekat, gitu. Dua hal yang berbeda, karena yang dilihat sifat fisiknya aja kan. Nah, tapi di alam itu ternyata ada banyak sekali unsur-unsur itu, ya, yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tapi terikat secara alamiah. Ya, ternyata setelah ilmu kimia dikembangkan, terjadinya ikatan itu karena adanya muatan listrik dalam kimia anorganik ini ya, antara elemen yang mengandung muatan plus dan minus, ya, tarik menarik nih ya. Nah, seperti di sini nih ya. Ini Na, elektronnya satu, dia pindah ke sini, ke Cl yang satu ini, sehingga dia menjadi defisit apa elektron, sehingga muatannya menjadi positif, dan ini kelebihan elektron dapat dari sini menjadi negatif. Dan ini terikat ini, kuat, lebih kuat daripada dipakai tali, paku atau perekat. Nah, setelah berkembang menjadi kimia organik, maka ikatan itu berubah menjadi pasangan antara elektron yang ada di kulit terluar aja nih, H3 nih, N, H3 hidrogen ya, milik yang N, yang milik N yang ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini ya, NH3. Ya. Nah, itu menyebabkan un- unsur yang membangunnya itu lebih banyak ya, daripada ini cuma dua. Nah, karena lebih banyak, kegunaannya lebih besar daripada yang cuma single ini kan. Dan lalu ilmu kimia ini terjadi pada kimia organik ya. Kalau ini anorganik, ini kimia organik ya. Nah, lalu ikatannya ini disebut ikatan kovalen, dan lalu berkembang menjadi, setelah tumbuhnya ilmu fisika gelombang, bahwa materi itu bisa bersifat fisik dan bisa berubah menjadi gelombang, maka ikatannya itu bisa lebih luas lagi. Dan inilah dari fisika gelombang ini Anda bisa diajar mendapatkan ilmu globalisasi, ilmu komunikasi, sehingga bisa terjadi yang disebut butterfly effect, kupu-kupu yang
mengepakkan sayapnya di satu tempat, tapi dalam waktu yang tepat, ya, dia bisa membuat tsunami di seluruh dunia. Nah, inilah kita masuk di dalam era abad informasi ini, ya. Yang menggerakkan adalah fisika gelombang, ya, fisika kuantum. Nah, ini kemampuannya luar biasa. Kalau yang ikatan ini, anorganik, ya, itu memang bisa dipakai ilmu ini untuk mendaratkan pasukan apa pesawat itu ke bulan, ya, atau menembak dengan meriam, ya, tapi tidak bisa dipakai untuk mengembangkan abad informasi ini, ya. Dan abad informasi ini di dalam senjata itu lebih dahsyat lagi. Barang yang kecil sekali, nukleus nuklir itu adakah adalah menyatukan barang yang kecil tapi bisa menjadi bom nuklir yang dahsyat sekali, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada dinamit, gitu. Tapi kalau dikembangkan teknologi yang pas menjadi teknologi fusi, ya, maka dia bisa menjadi pembangkit listrik yang luar biasa besarnya juga dan bersih karena tidak menggunakan apa bahan-bahan batu bara atau hasil tambang yang dibakar, gitu. Nah, inilah makanya kalau Anda lihat narasi di dalam Tai Chi itu, Anda diajar dari lahir, dari masih dalam kandungan, Anda itu diajar apa oleh ibu, diajak berlatih bertai chi bersama, ya. Dan kalau ibunya itu kalau latihan itu apa mempertemukan antara chi yang ada di lautan chi, di Tantien, disedot, ditaruh ke ubun-ubun, lalu diturun, dilepaskan lagi. Terus sampai kembali ke Tantien lagi, lautan chi ditarik lagi terus, ya. Dan ubun-ubun adalah pertemuan kita dengan langit, dan kaki kita adalah pertemuan dengan bumi. Jadi kita diajar untuk menjadi just a part of the mighty whole itu. Kita hanya sekedar barang yang kecil di dalam alam semesta yang dahsyat. Seperti juga kita punya bumi ini, kalau dilihat dari luar, maka dia hanya seperti titik perahu kecil yang berlayar di angkasa yang luas saat bertepi itu. Dan mengapa letaknya sedemikian pas di antara matahari dan rembulan sehingga ada kehidupan, itulah yang membuat dia bisa survive. Karena kalau terlalu dekat dengan matahari, dia akan kering, kebakar. Kalau terlalu dekat dengan rembulan, dia akan beku. Tidak ada kehidupan. Jadi pasti ada yang menjaga supaya sistem ini terus berjalan. Sehingga tidak terjadi atau kehidupan terus berlangsung di muka bumi ini toh. Nah, di tengah langit yang luas dan muncul planet baru, meteor apa juga, bumi kita kan dijaga, ada yang menjaga sehingga tidak ditabrak, hancur oleh planet-planet baru yang muncul toh. Nah,
Karena itulah kita masuk ke narasi ini semua di dalam latihan Tai Chi itu pertumbuhan dari setelah Anda lahir dan masuk SD atau dan ada dapat raport, maka muncullah kesadaran akan aku dan lalu berkembang menjadi makhluk sosial ke arah kami dulu, ya, kiri kanan tetangga dekat apa segala, lalu muncullah lalu orang yang yang itu orang yang lain itu kamu itu siapa? Kamu juga mempunyai kesadaran menjadi kalian. Lalu orang ketiga dia mempunyai kesadaran menjadi mereka. Tapi di dalam mereka tidak tercerai-berai seperti pasir di lautan dan di pinggir pantai, pesisir, tapi ada ikatan itu. Jadi ada aku kami, kamu kalian, dia mereka, tapi ada kita itu. Ya, kalau dikata ada seorang murid bicara pada gurunya, guru, kami mau ke kebun binatang. Itu berarti kita hanya informasi pada guru aja. Tapi kalau guru kita mau pergi ke kebun binatang, berarti gurunya diajak untuk ikut itu. Jadi inilah uniknya kosakata bahasa Indonesia itu, ya. Dan lalu kita kembangkan lagi kan ada kosakata mempertemukan si bumi dengan si langit kan. Sehingga kita menjadi makhluk yang bersatu dengan seluruh alam semesta itu. Oleh sebab itu kita bukan hanya menjadi parasit atau numpang hidup aja, tapi mempunyai kewajiban itu mempercantik, selain mencantik manusia, juga mempercantik bawono dunia dan juga mempercantik alam semesta kan. Nah, ajaran ini sudah ada di Nusantara ini di dalam yang kita kenal dengan memayu hayuning bawono, mempercantik dunia dan seluruh alam semesta. Tugas manusia ada di dalam bumi ini toh. Jadi kalau begitulah maka salam penutup dari Tai Chi itu di empat samudra dan lima benua, slek, semua orang bersaudara. Ya, jadi inilah mengapa kita mengharapkan Tai Chi ini nanti dengan Tai Chi Nusantara yang ini unik karena kita mendidik dimulai dengan mendidik apa para dosen dan umumnya S2, S3 dan juga para profesor ini. Karena mereka lah yang nanti yang bisa menjelaskan Tai Chi ini ke dunia pendidikan. Ya, sehingga anak didik itu bisa dibangun kesadarannya akan humanisme, aku kami kita, dan menjadi bagian daripada alam semesta. Ya. Dari antroposentrik menjadi antropokosmik. Ya, oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita, ya, dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang.